Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Radi Abdillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan apa saja kewajiban dan hak warga negara itu sendiri. Adapun materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bersumber dari buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh CV Maulana Media Grafis pada tahun 2016. Ini dia bukunya. Jadi hal yang dapat saya simpulkan dalam apa yang dimaksud dengan HAM itu sendiri yaitu hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar, kepemilikan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan asasi berarti bersifat dasar, pokok, atau fundamental, sehingga hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia, ya itu seperti hak hidup, hak berbicara, hak berpendapat, hak beragama, dan lain-lain. Hak asasi manusia ini sendiri yaitu hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang diberikan sebagai karunia Tuhan. Oleh karenanya semua hak asasi manusia itu tidak boleh dicabut oleh pihak lain, yaitu yang pihak lain di sini yaitu manusia, kecuali oleh Tuhan sendiri yang mencabut hak-hak manusia itu tersendiri. Setidaknya ada 5 hak asasi manusia yang telah mendapat pengakuan dari berbagai masyarakat dunia itu sendiri. Yang pertama, hak kebebasan berbicara atau berpendapat, di mana setiap manusia itu sendiri memiliki hak untuk menyuarakan apa yang dia pikirkan, apa yang dia keluhkan, apa yang dia rasakan kepada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Namun hak kebebasan berbicara itu sendiri harus berlandaskan dengan asas-asas yang berlaku sehingga tidak kebablasan. Yang kedua adalah hak kebebasan beragama, di mana setiap warga negara di Indonesia khususnya memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan tidak bisa dipermasalahkan oleh orang lain. Dan yang ketiga, kebebasan berkumpul dan berserikat, di mana setiap warga negara Indonesia khususnya diberikan hak untuk berkumpul dan berserikat. Dalam hal ini di mana setiap warga negara diperbolehkan untuk membuat suatu organisasi ataupun membuat suatu perkumpulan, tentunya harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat adalah hak atas perlindungan yang sama di depan hukum, di mana semua manusia harus mempunyai hak yang sama tanpa membedakan derajat manusia itu tersendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu hak atas pendidikan dan penghunian yang layak, di mana setiap warga negara tentu memiliki hak untuk memiliki pendidikan yang tinggi dan mendapatkan penghidupan yang layak di negara itu sendiri. Dan di negara kita, hak asasi manusia ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 nomor 39 tahun 1949 tentang hak asasi manusia, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan hak asasi manusia diatur dalam pasal 28. Lalu
ada dua asas warganegaraan yang kita kenal, yaitu berdasarkan kelahiran, yaitu asas ius soli, yaitu tempat kelahiran, dan asas ius sanguinis, yaitu keturunan. Dan yang kedua adalah berdasarkan perkawinan, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Dan ada tiga juga status warganegaraan. Yang pertama yaitu adalah apartheid, yaitu orang-orang yang tidak memiliki status warganegaraan. Yang kedua adalah bipartheid, adalah orang-orang yang memiliki status warganegaraan namun memiliki dua status warganegaraan. Biasanya ini adalah orang-orang yang memiliki orang tua dari dua bangsa negara. Dan yang ketiga adalah multipartid, adalah orang-orang yang memiliki status warganegaraan lebih dari dua kenegaraan. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itu sudah diatur pada pasal 26 ayat 1. Sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu pun telah diatur pada pasal 26 ayat 2. Adapun hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian, di mana setiap warga negara diwajibkan untuk mentaati semua peraturan yang berada di negara itu tersendiri. Yang kedua, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghunian yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang terakhir, yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ini semua telah ditetapkan pada Undang-Undang Pasal 27 dan Pasal 28. Sehingga kita semua di sini tentunya memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, yang tentunya kita semua harus mentaati semua peraturan-peraturan yang ada di negara ini sendiri. Dan itulah ringkasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai hak asasi manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.